Baik, kembali lagi masih di pertemuan ketujuh, kali ini di video yang kedua. Sekarang kita masuk ke kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Ya, dalam selang waktu delta theta, benda telah menempuh lintasan sepanjang busur AB dan sudut sebesar delta theta. Oleh karena itu, kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Ya, satuan kecepatan sudut adalah radian per sekon. Nah, selain itu, satuan lain yang sering digunakan untuk menentukan kecepatan pada sebuah mesin adalah RPM atau rotation per menit. Ya, singkatan dari rotation per minute ya atau per menit ya. Omega sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2pf ya. Ini masih yang tadi ya. Keterangan omega sama dengan kecepatan sudut radian per sekon, 2pi satuan putaran lingkaran, satu putaran lingkaran, kemudian V kecepatan linier atau meter per sekon dengan T periode sekon dan F frekuensi atau hertz ya. Hubungan kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Nah, ini ya. V sama dengan 2pi R per T dan omega sama dengan 2pi per T. Ya, omega sama dengan 2pi per T. Sedangkan V tadi 2pi R per T yang di awal ya. Sehingga V itu sama dengan omega kali R. Ya, ini omega kan ini 2pi per T ya. Masuk sini ya, 2pi per T ya. Sehingga ini kita ganti dengan omega, dengan V sama dengan omega R. Nah, ini bawah ini ya. Contoh soal, kita masuk sekarang soal berikutnya. Sebuah balok kecil berada di tepi meja putar yang berjari-jari 0,4 meter. Mula-mula meja berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon. Karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya berubah menjadi 50 radian per sekon. Tadinya 20 radian per sekon menjadi 50 radian per sekon. Ya, setelah bergerak selama 15 sekon atau 15 detik. Berapakah kecepatan linier awal dan akhir balok tersebut? Oke. Penyelesaian diketahui R-nya berapa? 0,4 meter ya. Omeganya atau kecepatan sudut awalnya sama dengan 20 radian per sekon. Sedangkan omeganya 50 radian per sekon. Selang waktunya 15 detik atau 15 sekon. Ditanya kecepatan linier awal atau V0, bukan kecepatan sudut, tapi kecepatan linier awal V0 dan kecepatan linier akhir atau V. Nah, V0 sama dengan omega kali R. Langsung saja ya, omeganya 20, R-nya 0,4 sehingga 20 kali 0,4 sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian V-nya kecepatan linier akhirnya omega kali R juga sama ya. Kalau ini V0 berarti omega 0, kalau V ya berarti omega saja. Omega kali R, 50 kali 0,4 sama dengan 20 meter per sekon. Saya rasa untuk soal yang seperti ini masih mudah ya. Tinggal V sama dengan omega kali R. Kita gunakan yang ini saja. Oke. Sekarang kita masuk ke percepatan sudut atau alfa. Benda yang bergerak melingkar ya, memiliki kecepatan sudut omega. Apabila kecepatan sudut semakin besar, maka benda akan mengalami kecepatan sudut alfa ya. Sehingga percepatan sudut didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Alfa sama dengan omega, delta omega atau perubahan kecepatan sudut dibagi selang waktu atau delta T ya. Alfa sama dengan omega 2 min omega 1 atau kecepatan sudut 2 dikurang kecepatan sudut 1 dibagi T2 dikurang T1 ya. Keterangan alfa sama dengan percepatan sudut radian per sekon kuadrat ya. Omega sama dengan kecepatan sudut radian per sekon. T selang waktu sekon. Ini grafisnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Besar kecepatan linier pada gerak melingkar beraturan adalah 0. Ya, kecepatan linier pada gerak melingkar beraturan adalah 0. Namun, arah kecepatan linier berubah setiap waktu. Ya, perubahan arah ini menyebabkan adanya selisih kecepatan linier ya. Selisih kecepatan dalam selang waktu tertentu selalu menuju pusat lingkaran. Selisih atau perubahan arah kecepatan linier pada selang waktu tertentu menyebabkan adanya percepatan yang arahnya
selalu menuju pusat lingkaran yang disebut dengan percepatan sentripetal atau AS ya. AS sama dengan V kuadrat per R, ini persamaannya ya. Nah, dengan V sama dengan omega R. Berarti apa nih coba dengan ya? V-nya omega R. Jadi omega kuadrat R kuadrat bagi R juga berarti omega kuadrat R nih kalau misalnya dimasukkan ini ya. Nah, kita lihat sini. Nah, ini ya. AS sama dengan omega R. Karena omega sama dengan 2pi per T. Nah, masuknya jadi AS sama dengan 4pi kuadrat kali R per T kuadrat di sini. Awal dari sini ya. AS sama dengan V kuadrat per R. Oke. Karena V-nya omega R, masukin sini ya, V-nya. Sehingga jadi omega kuadrat R. Karena omeganya adalah 2pi per T, sehingga masukin saja 2pi per T kuadrat ini jadi 4pi. Ini ya, 4pi kuadrat R per T kuadrat. Oke. Nah, adapun gaya sentripetal merupakan perkalian antara massa benda dan percepatan sentripetal benda atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini gaya sentripetalnya atau Fs sama dengan M kali V kuadrat per R. Sama dengan M omega kuadrat R. Nah, ini ya. Omega gantikan juga, berarti 4pi kuadrat R kali F per T kuadrat. Oke, kita lihat ke contoh soal berikutnya. Ini sudah ya keterangan tadi ya, kamu baca sendiri ya. Contoh soal yang ketiga ya. Sebuah titik berada di tepi sebuah CD atau compact disc ya, keping CD ya, yang berjari-jari 4 cm. CD tersebut berputar di dalam CD player dengan kecepatan sudut 3 radian per sekon. Tentukan percepatan sentripetal pada titik tersebut. Ya. Diketahui R-nya 4 cm. Kita ganti ke meter ya, sama dengan 0,04 meter. Kemudian omeganya 3 radian per sekon, diketahui ya, 3 radian per sekon. Maka dengan menggunakan persamaan 10, mana persamaan 10? Ya, ini sebalik lagi ke atas nih. Ini ya. Oke. Percepatan sentripetal titik tersebut adalah ya, AS adalah omega kali R aja langsung. Omeganya 3 kuadrat kali R. 3 kuadrat kali 0,04 sama dengan 0,36 meter per sekon kuadrat atau 36 cm per sekon kuadrat. Percepatan sentripetalnya. Mudah ya? Saya rasa tidak ada masalah untuk ini. Sekarang kita masuk ke percepatan tangensial. Percepatan tangensial adalah perubahan kecepatan tangensial dalam selang waktu tertentu di mana arah percepatan tangensial selalu menyinggung lintasan putarnya. Jika percepatan tangensial searah dengan kecepatan tangensial, maka benda mengalami percepatan. Begitupun sebaliknya, jika berlawanan arah, maka benda mengalami perlambatan. Rumus percepatan tangensial adalah sebagai berikut. AT ya, sama dengan V min V0 per delta T atau delta V per delta T sama ya. Oke. AT sama dengan alfa kali R. Ya, percepatan tangensial nih AT ya sama dengan alfa ini percepatan sudut dikali dengan jari-jari. Ya. Oke. Contoh soal yang keempat. Sebuah benda mula-mula diam, kemudian setelah 5 sekon, benda tersebut bergerak melingkar dengan kecepatan tangensial sebesar 25 cm per sekon. Jika diameter lintasan benda adalah 10 cm, tentukan percepatan tangensial benda tersebut. Oke, penyelesaiannya diketahui V0 sama dengan 0 karena diam ya. V sama dengan 25 cm per sekon atau kita ganti menjadi 0,25 meter per sekon. Kemudian delta T-nya 5 sekon, R-nya setengah diameter ya, setengah kali 10 karena diameternya 10 ya. Oke. Jadi 0,05 meter atau 5 cm 0,05 meter diganti ya. Nah, ditanya percepatan tangensialnya ya. AT sama dengan delta V per delta T ya. V min V0 per delta T. 0,25 dikurang 0 dibagi 5 sama dengan 0,05 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan tangensial benda tersebut adalah
0,05 meter per sekon kuadrat atau 5 cm per sekon kuadrat. Oke. Kita masuk ke berikutnya, hubungan antara kecepatan tangensial dan kecepatan sudut. Ya. Ini ya, V sama dengan R omega. Kemudian hubungan antara kecepatan tangensial dengan kecepatan sudut. Ini delta T sama dengan R kali alfa. Alfa T sama dengan R kali alfa, Kita ke contoh soalnya, sebuah balok kecil berada di tepi meja putar yang berjari-jari 0,4 meter. Mula-mula meja berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon. Karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya berubah menjadi 50 radian per sekon setelah bergerak 15 sekon. Berapakah percepatan tangensial balok tersebut? Alfa sama dengan omega min omega 0 per delta T, 50 min 20 per 15 sama dengan 30 per 15, 2 radian per sekon kuadrat. Maka besar percepatan tangensial yang dialami balok adalah sebagai berikut. AT sama dengan alfa kali R, alfanya 2 atau percepatan sudutnya 2 dikali dengan R, 2 kali 0,4, 0,8 meter per sekon kuadrat. Saya rasa nggak ada masalah untuk contoh soal ini ya. Baik. Hubungan besaran gerak lurus pada gerak pelingkar ini kamu bisa baca sendiri. Ini ada tabelnya ya. Matriksnya. Kemudian, ini rangkuman-rangkuman. Nanti kamu baca sendiri rangkumannya ya. Ada gerak melingkar adalah benda yang bergerak pada lingkaran dan seterusnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangkumannya. Oke, kemudian ada latihan soalnya. Ini nanti kamu baca juga. Nomor 1 ada berapa soal nih? Ada 8 soal ya. Kamu baca, kamu pelajari, nanti kalau ada kesulitan kamu tanyakan ke saya. Di sini pun sudah ada pembahasannya sebenarnya di bawah nih. Nah, ini ada pembahasan soalnya. Ini kamu pelajari sendiri ya. Kalau ada yang sulit, ada yang mau tanyakan, silakan dijapri ya. Nanti akan ada tugas ya, seperti biasa ada tugas dan ada diskusi. Kamu kerjakan, jangan lupa dikerjakan. Nanti saya pengambilan nilai dari situ. Ya, di pertemuan 7 saya rasa cukup sekian. Ini pembahasan soal sudah sampai 8 semuanya. Nah, ini kamu sendiri yang mengisi nih, penilaian diri ya, kamu sendiri yang ngisi ya. Saya mampu menyebutkan definisi dan contoh gerak pelingkar dalam kehidupan sehari-hari, ya atau tidak. Kamu isi semuanya nih ya. Oke, cukup ya. Saya akhiri untuk pertemuan ke-7 di video yang kedua ini. Nanti kita lanjut di pertemuan ke-8 masih di bab yang sama, gerak melingkar, tapi kita akan membahas tentang hubungan roda-roda ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.